Kalau Malaysia sampai kalah dari Filipina pada pertandingan terakhir, ya keterlaluan lah, keterlaluan. Karena di grup B ini ya, secara teori, secara hitung-hitungan matematika ini Malaysia sebenarnya sudah lolos. Lawan Filipina itu hanya formalitas saja. Karena kalau nanti dia kalah dari Filipina ya keterlaluan lah, karena Filipina juga menang lawan Malaysia nggak akan lolos juga. Karena head to headnya kalah dengan Myanmar, walaupun Myanmar kalah sekalipun dari Thailand di pertandingan terakhir. Jadi ya, halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, setelah membahas grup A, sekarang kita saatnya bicara soal grup B. Tim-tim yang berpeluang lolos dari grup B. Karena pertandingan terakhir itu akan digelar serentak hari Sabtu, saudara-saudara. Dua pertandingan penentuan di mana Laos sudah pasti tersingkir. Di sini Thailand kemungkinan besar akan juara grup, sementara dua tim berpeluang untuk menjadi runner up. Nah, jadwalnya adalah Thailand akan menghadapi Myanmar di Bangkok, sementara Malaysia akan kedatangan Filipina di Kuala Lumpur. Klasemennya jelas. Thailand di posisi pertama dengan 9 poin, 3 kemenangan, semuanya mereka sikat. Semua pertandingan mereka menangkan. Kemudian di posisi kedua ada Malaysia. Di pertandingan sebelumnya Malaysia kalah dari Thailand. Kemudian di peringkat ketiga itu ada Myanmar. Di pertandingan sebelumnya Myanmar menang besar dengan banyak kartu, termasuk kartu merah melawan Laos. Heran juga ya saudara-saudara ya. Kenapa mereka bisa memaksakan skor besar sampai ada pemain yang sampai dapat kartu merah, kartu kuning akumulasi itu konyol lah itu saudara-saudara. Kemudian di posisi ketiga itu ada Filipina yang di pertandingan sebelumnya dikalahkan Thailand 0-1. Nah, secara teori ini Filipina sebenarnya masih bisa lolos, tetapi itu berat sekali. Berat karena ya benar bahkan nggak mungkin lolos sebenarnya saudara-saudara. Karena kalau begini, kan di Asia Tenggara ini, di AFC ini yang dihitung adalah head to head. Nah, kalaupun Filipina mengalahkan Malaysia di pertandingan terakhir, poinnya 6. Mereka menang head to head dengan Malaysia tentu saja. Tetapi Myanmar kan sudah dapat poin 6. Head to head Filipina dengan Myanmar itu menang Myanmar. Jadi kemungkinan besar ya percuma saja. Kalaupun dia menang besar sekalipun lawan lawan Malaysia, saudara-saudara, Filipina ini tetap kemungkinan besar tetap tidak akan bisa lolos karena ya head to head tadi, head to head. Sistem head to head membuat tidak ada pilihan lain bagi Filipina, ya tidak ada pilihan lain. Sementara bagi Malaysia, kemenangan imbang saja sebenarnya sudah cukup, asalkan Myanmar juga minimal imbang. Seri saja sudah cukup bagi Malaysia karena kemungkinan besar juga Myanmar nggak akan bisa menang lawan Thailand, saudara-saudara. Seri atau apalagi seri, kemungkinan juga besar Myanmar pasti kalah lah dari Thailand. Kemungkinan besar ya ini, tetapi ya tetap saja Malaysia harus mengejar kemenangan. Karena ya kita tahu lah, sepak bola bukan matematika, meskipun prediksinya Thailand akan mengalahkan Myanmar, bukan tidak mungkin akan muncul kejutan ya sepak bola. Tidak ada yang tahu sepak bola, saudara-saudara. Tidak boleh. Dan Malaysia juga harus menang supaya dia lolos ke semifinal itu dengan nyaman. Nah, apalagi mereka akan main home. Kemenangan melawan Filipina itu akan membuat supporter Malaysia akan percaya diri, akan kembali ke stadion untuk berbondong-bondong menyaksikan pertandingan setelah kemarin sempat diboikot kan. Dan ini peluang Malaysia untuk mengalahkan Filipina ini cukup besar, walaupun Malaysia tidak akan bisa diperkuat oleh dua pemain, si Endrick sama si Jimmy.
Jimmy siapa ya? Pokoknya itulah backnya dia, full back dia, back kanan kalau nggak salah itu cedera. Kemudian Endrick juga cedera sudah, dan keduanya dipastikan kemungkinan besar tidak akan bisa melanjutkan partisipasi di Piala AFF 2020. Dan kehilangan Endrick ini sangat disayangkan saudara-saudara, karena Endrick ini adalah motor apa ya istilahnya, engine, mesinnya, nyawa Malaysia di lini tengah, di lini serang itu. Endrick itu fungsinya, perannya itu sangat vital sekali, terbukti ketika pertandingan melawan Thailand itu tidak ada Endrick di situ. Malaysia itu kesulitan untuk membagi bola, kesulitan untuk menyelesaikan menyelesaikan, mendapatkan passing umpan yang passing assist yang bisa jadi gol. Itulah, padahal sebenarnya sempat di awal-awal babak pertama itu manuver pergerakan dari Sumareh itu, kemudian siapa itu, Pak Fitran atau siapalah itu itu sebenarnya cukup bagus. Tetapi ya karena tidak ada Endrick, pemain yang bisa mendistribusikan bola, membagi bola dengan bagus, memberi passing, memberi umpan, ya akhirnya mereka kesulitan untuk mencetak. Ini sebenarnya sangat disayangkan sekali kehilangan Endrick. Tetapi dengan level lawan, level kualitas seperti Filipina, saya rasa tidak adanya Endrick itu bukan sebuah problem, bukan sebuah masalah yang akan mengganggu, akan menghambat Malaysia untuk bisa memenangkan pertandingan terakhir ini melawan Filipina, karena Filipina terlihat sekali jelek saudara-saudara. Awal memang target Malaysia dan diprediksi oleh banyak orang di pengamat sepak bola, media itu, bahwa Malaysia akan bisa melaju ke semifinal. Dan sekarang ini tinggal dibuktikan saja, dan tinggal selangkah lagi untuk mereka bisa lolos ke semifinal. Walaupun sempat di awal-awal itu sempat banyak sekali fans di Malaysia, pengamat, pandit, media pers di Malaysia itu yang gregetan, penasaran, tidak yakin dengan skuad ini, karena 2 minggu sebelum turnamen itu tidak ada pergerakan signifikan, pemain belum dipanggil, rencana belum diambil. Itulah sehingga mereka pesimistis, sehingga sampai bahkan itu menyebabkan orang pesimis, sehingga hak siar televisi pun sampai mereka tidak bersemangat tidak mau mengambil hak siar pertandingan Piala AFF itu, saudara. Tetapi nanti ini dengan tim yang bisa lolos, setidaknya bisa lolos ke semifinal, itu akan memberikan harapan baru. Karena sebenarnya bagi Malaysia, walaupun mereka tampil dengan skuad cadangan, skuad tim yang bukan tim utama mereka, itu prestasi hasil di Piala AFF itu penting sebenarnya bagi Malaysia. Pentingnya bukan untuk dia juara atau apa, tetapi untuk memberikan kepercayaan lagi, confidence, rasa confidence dari publik di Malaysia, fans, media, pandit, pengamat, komentator. Itu penting sekali hasil positif ini, karena selama kasus naturalisasi pemain-pemain ilegal dari Latino itu kan Malaysia jadi bulan-bulanan, mereka dihujat habis-habisan, diserang, dipukul dari kanan, dari kiri, dicaci maki, dikritik habis-habisan. Kemudian sejumlah anggota eksekutif komite di Football Association of Malaysia juga undur diri. Nah, ini pentingnya sebenarnya bagi Malaysia untuk mengembalikan kepercayaan itu, untuk mengembalikan kepercayaan publik, kepercayaan orang-orang di Malaysia sana, supporter Malaysia sana, Ultras Malaya yang melancarkan boykot, itu butuh hasil di sini sebenarnya. Ya nggak perlu juara, nggak apa-apa kalau Malaysia bisa lolos ke semifinal. Nanti mungkin bisa bikin kejutan di semifinal, bisa lolos ke final. Walaupun ya kemungkinan berat sih, kemungkinan prediksi saya Malaysia akan terhenti di semifinal, itu aja. Tetapi itu sudah hasil yang cukup bagus di tengah ketidakpastian yang terjadi di Asosiasi Sepak Bola Malaysia, di tengah ketidakpercayaan banyak orang di Malaysia sendiri terhadap
tim nasional mereka. Karena masalahnya banyak sekali, saudara-saudara. Selain skandal naturalisasi 7 pemain ilegal itu juga kan mereka sebelum Piala AFF juga Peter Slamovski pergi, kemudian Nafusi Zaim juga pergi, Tan Cheng Ho pun datang sebagai interim, caretaker, sebagai pelatih sementara karena status dia sebelumnya adalah direktorat teknik. Jadi ya semoga sukses lah. Malaysia, saudara-saudara, peluang lolos ke semifinal sebenarnya juga menjadi milik Myanmar. Hanya saja, saudara-saudara, hanya saja Myanmar ini dia akan berhadapan dengan Thailand. Disitulah masalahnya, saudara-saudara. Hanya berhadapan dengan Thailand dan disitulah masalahnya. Thailand ya King of ASEAN Football lah. King of ASEAN Football, mereka tidak perlu membuktikan apa-apa. Kualitas mereka bagus walaupun tidak menggunakan pemain utama juga. Tidak menggunakan pemain-pemain yang bintang-bintang mereka seperti Canatip, Teraton, Terasil, kemudian Supanat. Tidak menggunakan pemain-pemain seperti itu. Tapi saudara-saudara, ya Thailand tetap Thailand, kualitas mereka bagus sekali. Dan ya ini Myanmar berat lah, saudara-saudara, butuh mukjizat untuk bisa mengalahkan Thailand, bahkan untuk sekedar skor imbang. Karena walaupun di pertandingan terakhir nih ya, kita lihat ya, Myanmar mengalahkan Laos 7-2. Ini juga pertandingan yang gila juga, saudara-saudara, menghadapi tim yang sudah dipastikan tersingkir, kemudian mereka masih punya jadwal lawan berat. Itu sampai ada kapten mereka yang nomor 11 tuh, Maung Maung Win, itu dapat kartu merah. Itu kan sesuatu yang menurut saya konyol lah. Konyol, buat apa gitu loh. Harusnya kan dia berpikir, oh iya, nanti setelah melawan Laos, pertandingan berat lawan Thailand saya harus main. Nah, harusnya kan begitu. Tetapi ya itulah level sepak bola di sebuah negara kan berbeda-beda. Level intelijensia pemain di setiap negara itu kan tidak sama. Jadi ya itulah yang terjadi, dan ini ya sangat disayangkan sekali ketika si Maung Maung Win tidak bisa bermain, walaupun si siapa itu Win Naingtung masih kemarin hat-trick. Tetapi ya sayang sekali, dan ini kemungkinan besar memang ya sulit lah bagi Myanmar. Kalaupun Myanmar ini bisa mengalahkan Thailand sekalipun atau menahan imbang Thailand pun, saya rasa Malaysia di pertandingan lawan Filipina juga pasti kemungkinan besar juga akan menang. Jadi Malaysia juga gak akan mungkin membiarkan Myanmar lolos ke semifinal. Saya rasa Malaysia juga chance mereka, peluang mereka, dan itu emas 24 karat di depan mata itu pasti akan dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi saya rasa ya di grup ini, saudara-saudara, di grup B ini Thailand akan bisa mempertahankan rekor kemenangan dia 100% lah. 9 poin tambah 3, 12 poin mereka bisa dapatkan. Kemudian runner up-nya ya saya rasa Malaysia lah. Saya rasa Malaysia, dan Myanmar, Filipina ya mohon maaf, mungkin coba lagi di FIFA ASEAN Cup atau coba lagi di Piala AFF selanjutnya. Tapi yang pasti Thailand akan menjadi juara grup, kemudian Malaysia akan mengikutinya sebagai runner up di grup B. Di kesimpulannya adalah grup B ini memang sejak awal memang diprediksi tidak seketat di grup A. Karena di grup A ada 3 negara yang tampil di Piala Asia. Sementara di grup B hanya ada 1 negara yang tampil di Piala Asia. Dan di grup A itu 2 negara, Vietnam dan Singapura, itu cukup serius mempersiapkan ini dengan memanggil pemain-pemain utama mereka. Sementara Indonesia memanggil pemain-pemain dari Eropa, disuruh pulang. Nah, sementara di grup B ini relatif hanya Myanmar yang terlihat serius dengan skuad utama. Laos pun pemain-pemain muda. Filipina pemain-pemain muda. Thailand itu tidak membawa pemain-pemain bintang mereka. Mayoritas dari Port FC, karena Port FC adalah klubnya Madam Pang adalah ketua asosiasi sepak bola Thailand. Malaysia juga ya sudah sering kita bahas, itu lebih kacau lagi, saudara-saudara. Itu jadi ya memang rivalitas di grup B ini memang sejak awal diprediksi memang
Thailand lah. Thailand akan menjadi tetap menjadi King of ASEAN Football, tetap akan melangkah mulus. Kemudian posisi keduanya ya diprediksi memang Malaysia, walaupun Malaysia diprediksi akan mendapatkan tantangan serius dari Myanmar dan Filipina. Tetapi ya itulah peta persaingan di grup B, saudara-saudara, memang seperti itu. Ya karena di kompetisi seperti ini yang tidak dalam kalender FIFA, tidak digelar dalam FIFA Matchday, itu ya memang sulit sekali. Kita harus mengakui memang sulit sekali bagi klub, bagi tim nasional, bagi pelatih tim nasional untuk mencari pemain. Jadi ya memang ada baiknya di turnamen seperti ini ya mungkin di format-format tahun-tahun berikutnya dikasih aja kesempatan pemain untuk pemain U23 misalnya. Itu bisa seperti itu, atau pemain U23 atau pemain U21, pemain-pemain muda lah diberi kesempatan tampil di Piala AFF. Itu lebih bagus menurut saya daripada memaksakan pemain-pemain utama. Masalahnya nanti sponsorship apakah mau? Itu aja. Jadi ini terkait dengan soal marketing, soal dengan pasar, soal dengan duit lah, saudara-saudara. Kalau dari segi sepak bola saya rasa ya cukuplah pemain-pemain lokal dari liga lokal, pemain-pemain muda usia 23 tahun ke bawah itu sudah cukup. Tetapi ya dalam konteks komersial, dalam konteks marketing ya ini tidak menguntungkan. Sudah pasti sponsor inginnya semua negara tampil dengan skuad terbaik. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plomyangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara, secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita mempreview dan memprediksi kira-kira tim yang akan lolos ke semifinal dari grup B, saudara-saudara. Thailand ada di posisi pertama dengan 9 poin setelah memenangkan 3 pertandingan yang dijalani. Kemudian Malaysia dan Myanmar itu ada di posisi kedua dengan 6 poin setelah meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Kemudian Filipina itu 3 poin di posisi ketiga setelah menang sekali, kalah 2 kali. Kemudian Laos itu di posisi terakhir dengan 4 kekalahan, saudara-saudara. Dengan 0 poin. Head to headnya Malaysia dengan Myanmar, menang Malaysia. Myanmar dengan Filipina, menang Myanmar, saudara-saudara. Jadi kemungkinan besar ini di pertandingan terakhir nanti Myanmar akan main di kandangnya Thailand, akan main di Bangkok, sementara Malaysia akan kedatangan Filipina. Di atas kertas secara teori peluang terbesar itu adalah Thailand dan Malaysia. Kalau tidak ada mukjizat ya, kalau tidak ada keajaiban. Kalau tidak ada kalau fans Indonesia selalu bilangnya mafia. Kalau tidak ada invisible hand, saya rasa Malaysia akan mampu lolos ke semifinal bersama dengan Thailand. Thailand ya sudah jelas lah, itu 9 poin itu kalau sampai dia nggak lolos ya nggak tahu, berarti aneh. Tetapi ya saya rasa Thailand akan bisa lolos, akan menjadi juara grup, dan potensi besar Thailand juga untuk menjadi juara Piala AFF lagi itu besar. Walaupun mereka juga tidak tampil dengan pemain utama. Tidak ada Canatip, tidak ada Teraton, tidak ada Terasil, tidak ada Supanat, tidak ada John Song Subel, tidak ada siapa lagi. Ya itulah, tetapi ya Thailand tetap King of ASEAN Football. Kita harus fair mengatakan itu karena trofi mereka yang paling banyak, dan Malaysia tetap punya peluang untuk lolos ke semifinal cukup besar, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan.
Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tetapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.